apa kabar bang? Kabar baik bang, saya sedang bagus sekarang. Sedang sehat-sehat ya. Ya, kabar baik. Baik, kita akan melakukan kegiatan kita pada hari ini yaitu konseling. Sebelum itu, perkenalkan kita perkenalan diri dulu ya. Oke, Tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Kayak gitu ya konsepnya. oke, oke. Siap. Perkenalannya diberi dari abang atau saya dulu? Dari abang aja. Baik, perkenalkan nama saya Adil Putalo. Saya bisa dipanggil oleh abang Adil. Saya berasal dari Kampus 9. Saya sedang kuliah dengan jurusan bimbingan dan konseling di UIN Syekh Muhammad Jambil Bukit Jami Jambek Bukit Tinggi. Oke. Untuk saya sendiri sarnya rahasia, jadi untuk saya nama inisial aja ya, AP aja. Ya. Asal dari ya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke. Abang pekerjaan abang apa? Ya saya sekarang jadi mahasiswa, Menjadi mahasiswa. masih menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa. Jurusan apa? Jurusan saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Oke, ya bahasa Inggris. Umur abang berapa sekarang? Untuk sekarang umur saya 21 tahun. 21 tahun ya. Kita sepanjang aja. Seumuran. Ya, seumuran. Dekat-dekat tenan ya. Kita kuliah sama-sama di WIT. Jadi baik, kita perkenalannya sudah siap. Apakah abang sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Ya, sudah siap lah. Baik, langsung saja ya. Baik bang, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Bang. Oke. Baik, hari ini kita melaksanakan konseling perorangan. Ya, Jadi abang sudah pernah konseling? sudah pernah. Sudah. Sudah. Baik, kalau abang sudah pernah melakukan konseling, saya akan mengulangi apa itu konseling itu. Konseling itu adalah satu layanan yang dengan bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami oleh klien, yang diperankan oleh konselor dan klien. Nah, kliennya bapak abang sendiri dan konselornya saya sebagai konselor. Oke. Apakah sudah paham? Sudah. Nah, setelah itu selanjutnya saya akan menjelaskan azas-azas yang ada dalam konseling ini. Nah, jadi abang secara sukarela menyampaikan apa unek-unek yang abang rasakan pada dalam diri abang, dan abang jangan risau. Persoalan-persoalan yang kita sampaikan dalam forum ini ya tidak akan keluar atau tidak bocor kayak khayal lama, karena saya sebagai konselor untuk mengapa atas kerahasiaan. Oke. Ya, intinya apakah abang sudah paham? Sudah. Baik, selanjutnya apa yang abang rasakan pada saat itu? Kalau menurut saya nih, yang saya rasakan tuh ya, mana? Cukup biasa saja sebenarnya hari ini. Untuk hari ini, Oke. untuk sebelumnya masalah komunikasi misalnya. Masalah komunikasi mungkin ya. Saya ini masih susah untuk mengatur mata orang sebenarnya. Dalam berkomunikasi, Ya, dalam komunikasi saya susah untuk mengatur mata orang. apa alasannya bang? Kayak apa tuh susah menatap ke mata orang? Terkadang rasanya kayak mata ini terus kemana-mana kalau sedang apa, kayak entah kenapa kayak kalau ada kemana-mana kalau sedang bicara. Jadi abang tidak berani kayak gitu ya, tidak berani menatap mata lawan bicara abang ya. Ya. Apakah ada hal-hal yang menyebabkan itu terjadi pada abang? Kalau menurut saya itu mungkin karena emang trauma masa lalu gitu ya. Apa itu trauma masa lalu? Seperti saya ini dulu ya sering dibully dulu. Dibully bang. Dibully seperti apa tuh bang? Seperti Jadi trauma bully kayak sama apa tuh bang? saya ini dulu ya dibully karena seperti dikucilkan lah dari teman-teman laki-laki. Seperti saya dikatakan banci karena saya lebih sering itu menghabiskan waktu sama perempuan karena saya lagi suka belajar dulu. Oh, bullying dalam perkataan itu ya bang. Iya. Kayak teman-teman abang di waktu kecil
menjelaskan, menyampaikan kepada Bang Banci kayak gitu ya. Ya lebih banyak secara verbal bukan secara fisik ya. Secara fisiknya apakah ada Bang? Nggak pernah. Biasanya saya nggak pernah. Jadi itu ya yang menyebabkan abang merasa apa tuh? Merasa kurang percaya diri. Kurang percaya diri, kurang percaya diri dalam berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi dalam hal berkomunikasi ini abang lancar atau apa dengan lawan bicara? Jujur aja masih untuk sekarang ya udah cukup lancar lah, tidak seperti tahun pertama saya kuliah. Seperti apa tahun pertama abang saya kuliah? Seperti apa komunikasi abang? Tuh tahun pertama kuliah tuh ya emang saya tuh pasif orangnya. Bahkan itu ya saya ini malah diajak sama teman-teman yang dari lokal nih. Kalau enggak mungkin kayaknya sendiri aja kayak orangnya. Sendiri. Ya intinya teman-teman yang dari lokal itu sangat segan, saya diterima itu. Komunikasi seperti apa bang? Coba contohin. Contohnya seperti saya hanya diam gitu, kayak kadang-kadang ya kalau mau dibicara tuh pasti hanya kalau hal yang penting aja, nggak bisa basa-basi sama orang. Nggak bisa basa-basi. Iya. Bahasa abang, komunikasi abang kaku maksudnya ya? Ya kaku, soalnya masih belum biasa. Biasa. Jadi abang dalam hal lain, apakah abang mudah bersosialisasi gitu? Ya jujur aja masih susah nih. Untuk sekarang ya walaupun saya udah terbiasa nih, udah sering berkomunikasi sama orang, saya masih susah. Lebih sering menarik diri kayak gitu ya? Lebih sering menjauhi gitu. Menjauhi. Apa penyebabnya abang sering menarik diri dari bersosialisasi? Kenapa nih ya? Kalau saya udah dari tempat lama itu rasanya saya merasakan kelelahan secara mental. Kelelahan secara mental? Ya, kayak ini rasa lelah, tapi ya bukan lelah dalam secara fisik, tapi ya lelah secara mental lah. Siapa bang rasa lelahnya? Itu kayak rasanya kayak rasanya itu kayak jiwa tuh rasa turun lah ya. Tertekan. Ya tertekan lah ya. Tertekan ya abang. Ya. Jadi abang lebih memilih yang menarik diri dari halayak halayak ramai ya, daripada berkumpul bersama teman-teman gitu. Ya jujur saja saya kalau berada di tempat ramai itu memang cukup kurang ya kan. Apa yang menyebabkan abang kurang? Jujur aja masih belum tahu ya bang. Tapi ya kalau berada di tempat ramai ini rasanya kayak apa nih ya? Mungkin karena takut sama judgement sama orang tuh, judgement atau pandangan orang. Pandangan orang? Iya. Pandangan seperti apa tuh? Kayak ada orang itu merasa kalau aku ini guru itu mungkin karena memang saya juga pernah dibully, kalau saya pernah dibully sebagai orang jelek gitu ya. Jadi abang merasa kayak gitu ya? Ya. Merasa kurang percaya diri atau bisa dibilang insecure ya. Insecure. Ya. Baik bang, kayak apakah itu segalanya permasalahan yang abang rasakan? Ya untuk sekarang itu saja bang kayaknya. Itu saja. Ya, saja. Jadi perubahan seperti apa yang menurut abang ingin berubah kayak gitu? Jujur aja saya ingin berubah juga untuk masa depannya, karena kalau tidak punya koneksi yang banyak itu pasti susah untuk di masalah itu. Merubah untuk masa depan. Ya. Jadi abang ingin merubah masa depan abang juga seperti apa itu merubah masa depan? Kayak ya, langkah awalnya kayak gitu. Ya langkah awalnya seperti yang saya lakukan, kayak awalnya kan ya masih belum terbiasa komunikasi. Padahalnya ya selama kuliahnya setelah 2 tahun mungkin ya. Saya merasa cukup sudah punya diri karena ada teman-teman itu yang mau membantu saya. Dia jujur aja karena adanya koneksi ini mungkin memang bagus ya. Koneksi maksud abang ini lebih ke tepatnya teman kayak gitu ya? Koneksi itu teman. Jadi langkah awal abang untuk ingin merubah yaitunya di bagian berkomunikasi dan bersosialisasi itu ya? Ya. Jadi menurut saya perubahan yang abang lakukan itu sangat baik. Perubahan secara berkomunikasi dan bersosialisasi. Jadi abang yang perlu berlatih berkomunikasi, misalnya berbicara dengan cermin atau berkomunikasi, melatih
nada bicara seperti a i u e o sedang bercermin. Nah, ibaratnya abang berkomunikasi dengan diri abang sendiri dulu lewat bercermin contoh. Dan untuk bersosialisasi, abang lebih meningkatkan kepercayaan diri abang dalam proses apa ini, proses ingin bergabung kayak dalam halayak umum itu. Jadi dalam selain bersosialisasi dan berkomunikasi ini, apakah adalah hal yang lain yang ingin abang rubah pada diri abang? Contohnya itu aja ya. Itu aja. Jadi lebih tepatnya ingin berubah secara berkomunikasi dan bersosialisasi kayak gitu. Jadi apa itu maksud kan lupa. Jadi tujuan akhir abang ingin merubah bersosialisasi gitu kan bang. Nah, menurut saya abang itu harus berlatih bersosialisasi dan merubah pola pikir abang pada tetapan-tetapan teman-teman dalam misalnya dalam kelas abang kayak gitu melatih bersosialisasi itu bang, merubah pola pikir kayak gimana, kayak apa tuh, kayak merubah pola pandang abang kayak seperti orang-orang itu bukan berniat buruk kepada abang dengan cara memandangnya. Apakah abang sudah paham? Jadi dapat kita simpulkan bahwa abang ingin berubah itu itunya, jadi bisa kita melakukannya untuk kedepannya. Apakah abang sudah paham? Baik. Selanjutnya saya rasa sesi konseling kita itu sudah berakhir dan saya harap apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi abang. Kita tutup, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sesi konseling selanjutnya kita akan melakukannya, itu kita akan merancangnya